Kita persilangan ya. Itu persilangan. Persilangan. Jadi misalnya F1 sama F2 dikawin. Misalnya jantan ngambil di F1, betinanya ngambil di F2, nanti keluarnya kan F3. Nah F3-nya ini nanti ada beberapa, nanti diambil dua, betina jantan F1 dikawini dengan betina F2, nanti dikawini lagi betina F1 dengan jantannya yang F2 disilang. Nanti kan ada 2 batch keluarnya tuh. 2 batch nanti itu baru disambung lagi. Dapat. Hah? Bang, 2022 ini tahun keberapa main koki? Tahun keberapa ya? Main koki nerusin orang tua sih sebenarnya. Ah gitu. Dari fokus ke koki di 2017. 17. Fokus koki. Sekarang. Sampai sekarang. Sempat vakum 2013 sampai 2018. Ini rancu apa nih yang di depan? Ini Black Rancu, bahan baby lah, masih baby. Yang kemarin kontes breeder ya ini, kelas breeder. Kemarin tuh kontes keberapa yang diikuti? Wah udah lupa deh yang keberapa ya. Orang kontes dari tahun 2017 sampai 2012 aja pialanya udah nggak tahu kemana, kebanyakan yang hilang. Paling tinggal beberapa yang ada nih. Kemarin di IGS kelas apa masuknya? Breeder. Kelas breeder. Kelas breeder maksudnya. Rata-rata sih ikut kontes breeder sih. Jarang yang satuan tuh jarang. Kenapa? Kita lebih utamain breeder dulu deh, baru yang lain. Karena kan kita mau breeder. Ah gitu. Kalau untuk yang satuan kadang konsumen juga kan belinya untuk dikontesin juga kadang-kadang ya. Nggak etis juga kalau kita beradu dengan konsumen sendiri ibaratnya gitu ya. Jadi diutamain breeder dulu. Kalau emang kelas ya satuan konsumen kan nurunin, kita nurunin. Oh gitu. Berarti konsumen ada juga yang ngambil di sini? Iya ada. Ada beberapa yang mengambil sini untuk dikontesin. Iya. Makanya ambilnya kelas breeder. Cuman ada yang secara langsung, ada yang enggak juga. Ada yang dari seller belinya. Kemarin kalau kelas breeder itu masuknya berapa ekor satu tank? Minimal 4 ekor, maksimal 5 ekor. Kalau kemarin saya bawa 4 ekor. 4 ekor. Hanya satu di kelas breeder. Hanya satu di kelas breeder. Di IGS kontes yang di alam sutra. Iya betul. Itu masuk langsung di juara ke satu. Satu. Boleh tahu nggak itu pendapat jurinya tentang ini? Saya nggak datang sih pas penjurian sih. Okay. Tapi intinya kalau untuk milihkan kontes untuk breeder itu pertama kekompakan. Kompak itu dari segi bentuk badan, karakter badannya. Terus yang kedua dari bentuk sirip-sirip ekor atau yang lainnya ya. Terus yang ketiga warna. Nah kalau kita udah bisa mendapatkan 3 kategori ini yang bisa kompak, itu kemungkinan bisa menang. Dan selain itu pastinya bagus, bukan cuma sekedar kompak ya, bentuk badannya seperti apa tuh, bentuk badan yang bagus. Kompak 4 ekor, terus ekornya juga bentuk ekor yang bagus, dan warnanya warna yang menarik. Oh gitu. Kemarin masuk di warnanya? Saya masuk di warna Black Rancu sih. Black Rancu. Cuman kalau untuk di breeder kan bebas sih sebenarnya. Untuk segi warna sama jenisnya bebas. Yang penting dia 4 ekor. Mau di Mekin, Ryukin, Oranda, Rancu itu sama kelasnya, breeder sama. Yang penting 4 ekor. Nah itu kalau boleh tahu nggak Bang, persiapan dari awal? Kita kemarin masuknya baby. Kalau breeder baby ya? Baby. Nah itu untuk treatment sendiri ada metodenya sendiri nggak sih, cara-caranya? Kalau perawatan sih sama kayak groomer-groomer biasa ya, kita makan maksimal. Kalau untuk pelet saya pakai, kalau untuk khusus yang kontes pakai Saki, karena dia masih waktu dia masuk ke kolom filter itu umur 2,5 bulan sekitar
7 sentian ya, 67 sampai 8 cm. Nanti di grooming pakai saki dan ada beberapa makanan tambahan puding malamnya untuk mempercepat pertumbuhan, terus ngebikin bentuk bodinya lebih tebal lah, terus kepalanya juga cepet naik pakai puding. Terus kalau untuk peletnya untuk sama sih, ngebantu di supaya cepet gemuk bulky-nya kan, pakai itu aja sih sebenarnya untuk perawatan. Kalau untuk tempat buat kontes biasanya khususin jangan terlalu padat ya, agak-agak renggang. Kalau di saya pakainya di 2 meter kali 1 meter, tinggi 70 itu ya maksimal di 20 ekoran lah kalau bisa. Itu untuk menjelang kontes ya. Biasanya sih dari baru naik sampai bisa masuk kontes paling ngerawatnya 1 bulan. 1 bulan. Dari awal sortir sampai pemisahan. Dari sortir dari ikan 6 cm ke masuk 8-9 cm itu 1 bulan. Kalau pakan tadi peletnya apa, Mas? Peletnya saki kari. Saki kari. Iya. Itu aja sampai dia Itu. gitu ya. Iya. Paling kalau karena berhubung ini saya kemarin bawanya black, saki kari nggak pakai pewarna sih. Kalau untuk yang color biasanya ada saki kari dicampur dengan pewarna. Memang kalau black rancu ini gedenya full super black atau memang ada warna lain nanti? Enggak, full super black harusnya. Full ya? Ngedok gitu tadi kayak tadi? Iya, kayak yang tadi di atas tuh, yang senior. Memang indukannya ini juga? Indukannya sama black juga. Dua-duanya tuh? Sama? Iya, dua-duanya sama black. Boleh ntar kita lihat indukannya? Bisa nanti dilihat indukannya, masukin akuarium. Karena dia masih baby, ada yang masih semu hitam ya, belum full black banget. Nanti dia masuk di junior mulai hitam biasanya. Oh gitu. Mulai pekat hitamnya. Masuk junior awal di berapa senti? Sekitar 12. 12. Dia sih 9 cm up udah masuk junior, tapi biasanya di 10-11 baru mulai pekat warnanya. Kalau untuk pemilihan rancu kontes, itu abang melihatnya dari kurvanya dulu atau dari sirip-siripnya? Yang pertama pasti sirip dulu sih kalau saya sih. Kalau saya milihnya sirip dulu ya. Sirip, yang kedua baru dilihat kurvanya. Karena ibaratnya siripnya fatal ya kalau memang dia udah kurang bagus, misalnya calon bakalan ngelipet, biarpun bentuk badannya bagus, buang. Udah nggak masuk. Atau nggak ada kekurangan di sirip atau ekor dijinjit terlalu jauh, biarpun badannya bagus, kalau saya nggak masuk, buang. Jadi kalau siripnya udah oke, baru kita ke body cari yang paling bagus. Yang kalau body kadang-kadang masih kecil gini, masih agak belum sempurna, belum rata, tapi dia bentuk busurnya udah bagus, itu bisa digedein nanti di grooming ya. Itu nutup nanti dia rapih, bisa jadi rapih kalau body. Oh gitu. Kurva selaras dengan body. Ya, yang penting bentuk kurvanya apa sih namanya, parabolis ya. Bentuk parabolisnya bagus. Meskipun dia kadang-kadang masih ada legok dikit di tengah, misalnya kalau nggak di ujung agak patah dikit, itu masih bisa nutup kalau emang kita bisa grooming ya. Kalau rancu kayak gitu ya. Itu parabolik selaras dengan bentuk body kan ya? Perut ya, Katanya. perut sama kurva atas ya. Berarti dia akan menentukan gaya renang kan? Nah betul. Oke. Nah itu garis lurus antara mulut sama pangkal ekor, Betul. ditarik lurus. Berarti itu mempengaruhi gaya renang. Kalau minimal untuk kontes dilihat dari yang tadi, gaya renangnya akan tenang gitu. Iya. Nah, kalau dia pangkalnya lebih tinggi dari mulut, biasanya berenangnya agak nungging. Kalau pangkalnya lebih rendah dibanding mulut, biasanya ya agak nongak gini. Nah, makanya harus lurus. Nah, kalau dari ini nih apa namanya, sirip yang itu tuh, Dayung dayung, depan, ha? itu menentukan juga. Itu sama menentukan juga sih. Kadang ada yang sirip dayungnya itu ngelipet tuh, bengkok. Ya. Ah, itu udah kurang bagus sih. Nah itu bisa nggak balance tuh ya? Renangnya, renang kalau untuk jalan pelan sih nggak pengaruh, tapi pada saat dimulai agak lincah, biasanya agak miring dikit. Oh iya, itu yang bikin, maksudnya kalau dimasukin kontes nggak oke
oke lah ya, nggak masalah. Dari kesempurnaan juga kurang karena udah dari siripnya itu udah nggak sempurna. Oke. Dari penilaian sirip dia udah mulai kurang. Nah kalau ekor tuh, kan ini segitiga gitu. Mm-mm. Nah itu kan belakangnya ada apa sih? Bawahnya Anal. anal. Heeh. Nah itu nggak boleh keluar ya? Atau harus lurus ke atas tuh ya? Kalau anal pertama dilihat kalau anal dua bagus sejajar. Kalau anal satu center di tengah. Jangan di pinggir, atau ada anal satu tapi sebenarnya ada dua cuma yang satu rusak misalnya. Itu nggak bagus. Bagusnya satu, ya satu di tengah emang satu. Jangan satu yang satu pendek gitu, jangan. Itu kurang bagus. Oh gitu. Atau enggak anal dua tapi dia nggak sejajar. Maksudnya nggak sejajar itu agak mengkang, jadi pada saat dia renang kadang-kadang suka keluar analnya, itu nggak bagus lah. Sama kayak orang gigi gingsul kali ya. Nggak cantik jadinya. Nah itu ada di oranda juga ya? Ada. Nah kalau di rancu masih ditoleransi ya kalau di kontes biasanya, tapi kalau oranda fatal ini. Oh gitu ya? Oranda kalau analnya udah acak-acakan udah fatal dia. Oke. Kalau rancu masih bisa ditoleransi. Sama kayak ekor rancu kadang nggak belah tuh masih bisa masuk juara satu. Bahkan kemarin yang juara satu ada yang masih jinjit tapi bodinya bagus, kepala bagus, masih masuk juara satu. Oke. Iya. Tapi kalau oranda mutlak. Oranda kalau udah jelek dikit udah banyak pilihan yang lain yang lebih bagus kayaknya. Lebih susah oranda. Soalnya kalau oranda tuh dia ada long tail mas short tail. Iya. Mungkin tuh salah satu pengaruhnya. Ke- Jadi cantik tuh ya. Kalau oranda kurang tahu ya, dia lebih sempurna sih. Kalau untuk ekor dia harus belah karena dia ekor panjang ya. Iya. Kalau ekor panjang nggak belah, pada saat dia renang tuh kurang seimbang. Nah, Tapi kalau rancu kan karena dia ekornya kecil, pendek, jadi kalau ekor belah tuh renangnya nggak pengaruh. Makanya si anal itu satu atau dua ya. iya, sama kalau oranda sebenarnya anal satu masih bisa juga dia. Cuman kalau anal dua nya udah naik turun atau agak mengkang itu udah nggak masuk. Kalau rancu meskipun naik turun sedikit masih nggak masalah dia. Renang nggak pengaruh dia renangnya. Oh berarti kalau di rancu anal keluar sedikit tuh masih ada toleransi ya. Nggak keluar tapi masih agak naik turun. Naik ke Yang penting masih di dalam ekor. Oke. Intinya ke situ. Nah, rancu ini kan ada leoncu sama rancu. Nah itu perbedaannya kan dari kepala ya. Iya, kepalanya antara gondrong dan enggaknya aja. Berarti nggak, kalau di kontes ini leoncu nggak masuk nih. Kelasnya beda lagi. Sekarang kan kalau kontes dibikin dua kategori ya, ada rancu A, rancu B. Nah, Rancu A ini pure rancu yang nggak boleh bergondok. Bener-bener rancu buffalo sih sebenarnya kalau yang rancu A ini. oke. Dia nggak boleh ada gondok, di bawah ini nggak boleh ada jambul. Nah kalau untuk yang rancu B ini termasuk rancu hybrid yang bergondok misalnya, terus laincu masukin di rancu B semua. Karena di bawah masih ada jambul. Meskipun ada juga yang hybrid tapi nggak bergondok masih bisa masuk rancu A. Intinya sih nggak bergondok aja itu masih masuk rancu A. Tapi kalau udah lain udah pasti rancu B. Tapi selalu menang nggak sih Bang kalau kontes? Apa tuh? Selalu masuk nggak sih kalau kontes? Juara berapa gitu? Saya Nah, pas 2019 sih ikut kontes, baru main lagi karena main ikan lagi ya. Pernah nggak masuk juga. Paling masuk juara 5, juara 4 kayak gitu pernah. ini berapa kali nih menang juara satu? Juara 1 sih baru ini sih ya 3 sih. Tiga ya? Heeh. Yang baru terakhir kemarin itu. Kalau yang dulunya ini 2012 kayaknya nih. Di Racer Cibinong waktu itu Piala Menteri ya. Ina Gobek kalau nggak salah itu dapat juara 1 di breeder sama dapat breeder award. Itu kalau kontes selalu masuknya rancu aja nggak yang lain? Enggak sih, kebetulan emang yang menang rancu terus sih. Wah kacau nih. Ini. Jarang-jarang sih yang lain sih, jarang sih. Tapi rata-rata yang menang rancu. Nggak tahu juga nih. Iya. Tapi
Tapi kalau boleh tahu bang, bedanya rancu di sini sama yang lain apa? Maksudnya punya ciri khas tertentu nggak? Kalau saya sih lebih di prioritasin di Black Rancu utamanya, karena awalnya juga memang bikin icon ya Black Rancu. Spesialnya karena Black Rancu jarang yang ternak sih sebenarnya sih, karena Maksudnya? jarang yang ternak Black Rancu, yang fokus ke Black Rancu itu jarang, Oke. karena dia agak sulit di masalah perawatan babynya kecil, burayak, Mulai kecil banget. gampang mati. Alasannya? Mungkin kurang tahu ya, dia satu warnanya hitam, itu lebih mudah kena jamur, lebih rentan penyakit. Yang kedua biasanya Black Rancu lebih, kalau import itu kayak orang inbreeding kali ya, jadi dia lebih lemah dibanding rancu-rancu yang lain. Kalau yang lain kan, kalau merah putih itu udah banyak persilangan ya, banyak yang ternak, kita banyak persilangan genetik, jadi lebih kuat biasanya kalau rancu-rancu RW. Tapi kalau Black Rancu biasanya kalau kita nggak masih pure import itu lebih jauh lebih rentan, gampang mati. Oh gitu. Nah ini indukan yang abang punya lokal apa memang Awalnya import juga, import juga? Male apa female? sepasang dua-duanya. Nah di pertama F1, nah F1 ini nanti disilang sama rancu Black Rancu juga lokal. Lokal. Waktu itu punya abang saya sendiri sih, Jamal SS Farm. Oke. Dia ada Black Rancu, saya silang. Nah anakan F2-nya itu lebih bagus, udah lebih bagus sih. Nah anakan pertama F1-nya itu kekurangannya di matanya tutup, karena emang rata-rata rancu import itu kalau kita rawat di sini, baby ukuran 6 cm itu matanya udah ketutup, padahal jambulnya belum gede. Jambulnya kecil, tipis, cuman baru umur 6 cm, baru size 6 cm udah ketutup matanya. Itu jeleknya di situ, jadi dia udah merem. Udah makan tuh udah nggak ngelihat, dia ciuman aja bisa makan. Itu genetik tuh? Apa karena lemak? Genetik, Genetik. itu genetik. Disilang, saya silang akhirnya pas F2-nya itu alhamdulillah lumayan. Tapi kekurangan di Black Rancu, ekor masih lebar. Ekornya terlalu lebar, tapi mata udah nggak ketutup dan jambul udah hampir kayak RW ya, udah ada buffalo-nya depan dia. Awalnya kan tadi nggak polos kan, cuman ya jambul tipis lah kalau Black Rancu biasanya. Nah pas sudah F2-nya udah mulai kelihatan buffalo-nya keluar, terus matanya udah nggak ketutup lagi. Nah itu baru bisa bikin kontes. Tadinya awal saya ikut kontes itu nggak menang karena masih proses, karena fokusnya waktu itu cuma piara Black Rancu aja, nggak ada jenis lain. Oke. Jadi memang jelas ya, maksudnya breeder kebanyakan breeder lah ya, atau di Indonesia mungkin menurut Bang Ipun yang fokus di Black Rancu itu nggak banyak ya? Nggak banyak sih emang. Adalah beberapa. Tampil tuh RW aja. Iya, RW. Ya, mungkin sama yang mau kita tahu. Iya, sekalipun ada Black Rancu kadang-kadang keluarnya bukan dari genetik asli Black Rancu dia. Dari Kirin atau Calico itu yang hijaunya tuh nanti gedenya bisa jadi hitam juga. Oh gitu. Karena memang hasil crossingan ya. Kurang tahu ya kalau untuk Calico, mungkin crossingan dulunya ya, awal nenek moyangnya. Tapi yang hijau itu kalau dia masih segini masih hijau sih, sampai dia junior ya biasanya masih hijau. Dia mulai hijau, mulai semu-semu hitam itu senior biasanya. Sampai dia nanti jumbo baru hitam. Tapi tetap nggak begitu solid sih. Oh gitu. Tapi dia untuk penguatan genetik di S1, di S2 untuk di Inggris itu nggak ada masalah deh. Kita persilangan ya. Itu Persilangan. Jadi misalnya F1 sama F2 dikawin. Misalnya jantan ngambil di F1, betinanya ngambil di F2, nanti keluarnya kan F3. Nah F3 nya ini nanti ada beberapa, nanti diambil dua, betina jantan F1 dikawini dengan betina F2, nanti dikawini lagi betina F1 dengan jantannya yang F2 disilang. Nanti kan ada dua batch untuk keluarnya tuh. Dua batch nanti itu baru disambung lagi, dicari yang paling bagus, digabung lagi, nanti keluar yang lebih bagus lagi ke bawahnya gitu. Dengan tujuannya sih ngecilin ekor, terus nyempurnain kepala. Gitu. Berarti tetap ya fokus pada anatomi. Iya. Berarti kan sekarang Bang Ipun nih punya indukan Black Rancu ini udah
Insya Allah genetiknya kuat-kuat ya. Insya Allah sih kuat sih. Nah ini apa yang menang kontes ya? Ah, Tapi ini kemarin udah laku ya? udah laku sebenarnya. Ini saudaranya. Ini saudaranya yang menang. Iya. Itu udah kirim ke Medan. Jadi buat penonton, ini bukan rancu yang menang, Hmm, tapi ini saudaranya. hmm. Nanti videonya silakan dilihat. Ya, Yang- ini belum bang ya? Iya, yang menang bisa dilihat nanti di masih di arena ya, ada tulisan juara satu sih. Ada di Instagram ya? Ada di Instagram. Ada di Instagram. Hmm. Ini dari sortiran Hmm, berapa persen bang? Dari banyak yang menelur. banyak sih. Kalau Black Rancu emang sekitar 4.000 ya sepasang anaknya, sekitar 4.000-an. Nah, kemarin dapat yang lumayan itu sekitar 25 ekor. Hanya 25 ekor. Cuma 25 ekor. Jadi presentasinya sangat kecil ya Jauh ya. untuk masuk disortir ke kelas kontes ya. Iya. Dari 25 ekor pun nggak semuanya kontes juga sih, kayaknya ada yang masih fancy. Gitu. Iya. Karena kan seperti yang tadi bilang, body itu masih ada yang gambling, Kenapa? masih ada legok-legok dikit, ada yang benar-benar bisa nutup, ada yang nggak juga sebenarnya. Oke. Oh gitu. Heeh. Rancu. Berarti ini saudaranya masih banyak tuh bang. Iya, masih di kolam ada beberapa ekor lagi. Tapi kemarin tuh lepas sama orang Medan. Medan yang beli. Mm-mm. Jadi kalau ada yang minat silakan aja nih. Saudaranya ya. Iya, adanya ini saudaranya. Insya Allah ekornya udah mulai kecil-kecil. Yang kecil ya. Heeh. Kepala juga udah mulai bagus. Ini tapi ini pasti ya bang, maksudnya Hmm. secara sortiran besarnya akan jadi black rancu. Black, iya. Solid ya. Insya Allah black pasti ya. solid black. Jadi kalau masih ada yang mau minat masih ada ya sisaannya. Iya, meskipun ada treatmentnya sih sebenarnya. Gimana tuh? Miara Black Rancu sebenarnya harusnya jangan pakai color baiknya. Meskipun pakai color pun dia nggak pecah sih sebenarnya, nggak pecah. Cuman akan lebih solid lagi ke perutnya, nggak kadang-kadang masih ke bawah warna. Kalau yang warnanya pekat sekali kuat ya, itu ke bawah, wow, jadi merah juga kadang-kadang kayak gitu. Oh gitu. Tapi kalau dia nggak pakai pewarna, terus kemudian daerahnya mataharinya cukup, pH-nya bagus, biasanya full sampai perut hitamnya. Oh gitu. Mm-mm. Oh, jadi memang dia untuk pakan fokusnya mungkin gimana si boomer ya, Mm-mm. lebih fokus ke pellet aja kali ya. Iya. Ada yang kan pakai ekstrim sekali. Kalau nggak begitu ekstrim sih sebenarnya dia nggak masalah, nggak pecah warnanya. Tapi kalau yang kadang ekstrim makainya pakai pewarna atau karpil itu banyak atau sasantin, merah juga bawahnya ini.